Sebelum melakukan pembunuhan, kedua pelaku melancarkan serangkaian cara memperdaya korban. Hingga akhirnya para pelaku menghabisi nyawa korban. Lantas, mengapa para pelaku menjadikan sang notaris sasaran pembunuhan? Simak selengkapnya di gelar perkara di balik pembunuhan notaris. RT dia ngomong untuk orang ngatur. Dari hasil pendidikan kami, jalan-jalan malam itu untuk mengulur waktu, Mbak. Karena si Anda ini sempat mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu, Mbak. Tapi dipengaruhi terus sama si Warno. Akhirnya jadi mau, Mbak. Gimana itu Bu pada saat mendengar kabar almarhumah kemudian berpulang? Sedikit banyak shock nak dengar itu karena betul-betul kaget. Berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalunya itu kami masih ngobrol gitu. Seorang perempuan 60 tahun berprofesi sebagai notaris menjadi korban pembunuhan berencana. Para pelaku salah satunya merupakan sopir freelance korban membuang jasad sang notaris ke aliran Sungai Citarum. Saudara, mengapa sopir yang telah dikenal korban selama kurang lebih 4 tahun tega menghabisi nyawa korban? Simak penelusuran kami di gelar perkara. 3 Juli lalu, sejumlah warga di sekitar Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan oleh temuan jenazah yang mengambang di air. Belakangan diketahui, jenazah perempuan lansia tersebut merupakan korban pembunuhan. Selang sehari, polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan di wilayah Jawa Tengah. Selain itu, polisi juga menangkap 3 pelaku lain yang merupakan penadah. Ke-6 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang mana ada pemberat gantungan batu dari sininya diikat perut, dari kelaminnya wanita gitu kan. Langsung saya konfirmasi ke pihak polsek karena warga itu nggak berani untuk megang, tapi untuk dikepinggirin aja gitu, untuk ngangkat-ngangkat nggak berani gitu. Nggak lama kemudian barulah dari pihak polsek datang. Ketika ditemukan mayat tersebut posisi dalam terapung, namun di tubuhnya terdapat tali yang terikat dengan sebuah batu, yang mana dari hasil penyelidikan terindikasi bahwa ini merupakan korban pembunuhan. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, serta penadahan ataupun pertolongan jahat. SA, perempuan 60 tahun ini sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya pada 1 Juli lalu. SA yang berprofesi sebagai notaris tinggal di daerah Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka SA menjadi korban pembunuhan keji. Untuk mengetahui lebih banyak tentang sosok korban SA, kami mencari alamat kantornya secara daring. Kami pun menemukan alamat kantor korban di sekitar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, kami mendapati kantor korban tutup. Menurut informasi warga sekitar kantor, sejak korban dikabarkan hilang, tak ada lagi aktivitas di kantor notaris. Selanjutnya kami menemui tetangga kantor korban, Mary. Pemilik toko di samping kantor korban mengaku sangat terkejut mendengar kabar kematian SA. Mary yang kerap berbincang dengan korban, menyebut SA orang yang baik dan ramah. Iya, betul. Ibu berarti mengenal ibu sosok ibu Sangat sudah? mengenal. Ibu Seperti sudah. apa itu Bu sosoknya?
Bu Sida itu orangnya yang saya tahu, pengamatan saya, karena kami sering berhubungan, beliau baik-baik aja gitu loh, dengan sebelah apa itu, karena beliau kalau jam-jam istirahat suka beli ke sebelah juga makan, jadi beli minum, snack-snack ya di kami gitu loh. Berarti sebagai tetangga ruko kenal betul begitu ya dengan almarhumah. Betul. Gimana itu Bu pada saat mendengar kabar almarhumah kemudian berpulang? Kaget aja nak saya, kaget, sangat-sangat kaget, karena baru berapa hari yang lalu saya ketemu ngobrol, ya sedikit banyak shock nak dengar itu, karena betul-betul kaget. Berapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalunya itu kami masih ngobrol gitu loh. Haru, terharu, karena kasihan meninggalnya tragis banget gitu loh. Nggak ngira sama sekali. Mudah-mudahan aja beliau diterima amalnya, diampuni dosanya. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah keluarga korban SA lapor polisi pada 1 Juli. Pembunuhan berawal saat pelaku A alias Warno mengajak AWK alias Anda yang merupakan mantan sopir korban untuk merampas mobil SA. Saya jelaskan Mbak dari hasil penyelidikan bahwa otak dari tindak pidana ini adalah Warno alias Adrian, yang dia mempengaruhi tersangka Anda untuk mengambil mobil daripada korban ini, Mbak. Berdasar keterangan polisi, pada 30 Juni sekitar jam 12 siang, pelaku AWK menelpon korban mengajak ketemuan di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban pun menjemput A dan AWK menggunakan mobilnya. Setelah bertemu, ketiganya jalan-jalan di pinggiran Bogor sampai jam 11 malam. Kemudian korban mengantar 2 pelaku ke stasiun Bogor untuk pulang ke Cibitung. Lalu korban pulang ke rumahnya. Tapi selang beberapa menit, AWK menelpon korban, mengabari KRL jurusan Cibitung sudah tidak ada. Sekitar jam 4 pagi, korban menjemput 2 pelaku di alun-alun. Kemudian, mengantar para pelaku untuk menginap di kantornya di Cibinong. Saat itu, pelaku AWK yang memegang kemudi. Sementara, korban duduk di sebelahnya dan pelaku A duduk di belakang korban. Di tengah perjalanan, pelaku menghabisi nyawa korban. Tersangka Anda menelpon korban, memberitahukan bahwa tiket kereta sudah habis. Kemudian korban menawarkan tersangka untuk tidur di kantor korban, kantor notaris korban. Setelah itu, tersangka Anda dan Warno berjalan kaki menuju alun-alun Bogor untuk menunggu korban menjemput. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 sekitar pukul 4 pagi, korban tiba di alun-alun Bogor untuk menjemput tersangka Anda dan Ade. Kejadian tindak pidana tersebut terjadi di dalam mobil saat Ibu SA ini mau mengantarkan tersangka Anda dan Warno untuk ke kantornya. Usai menghabisi nyawa korban, 2 pelaku membawa mobil korban menuju rumah pelaku H di daerah Cikarang, Bekasi untuk menghilangkan jejak. Ketiga pelaku membuang jenazah korban di aliran Sungai Citarum. Berikutnya pelaku A meminta H mencarikan seorang penadah. Lalu, mobil korban dijual ke HS selaku penadah. Oleh HS, mobil dijual ke WS dan dijual lagi ke TA. Polisi menyebut, pelaku AWK yang pernah bekerja sebagai sopir freelance atau sopir lepas korban selama 4 tahun memanfaatkan kebaikan korban. Hingga korban pun menuruti ajakan pelaku AWK untuk menjemput dan bertemu kedua pelaku di stasiun Bojonggede. Lalu mengantar AWK dan A jalan-jalan hingga malam. Karena Ibu Saidah ini dulu dikenalkan daripada istri AWK, dulu pernah mengurus tanah. Jadi dari hasil penjagaan kami, mereka sudah terlihat dekat lah, sangat percaya lah. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku AWK sempat ragu-ragu dan ingin mengurungkan niat membunuh korban.
Tapi karena desakan dan bujukan pelaku A alias Warno, AWK melanjutkan rencana jahat mereka. Dari hasil penyidikan kami, jalan-jalan malam itu untuk mengulur waktu, Mbak. Karena si Anda ini sempat mengurungkan niatnya untuk membunuh ibu, Mbak. Tapi dipengaruhi terus sama si Warno. Akhirnya jadi mau, Mbak. Ambisi menguasai mobil dan harta korban membuat dua pelaku hilang akal, gelap mata menghabisi nyawa perempuan itu. Dalam kasus ini, tersangka A, AWK, dan H dijerat pasal berlapis. Salah satunya, pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya, pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara tiga tersangka penadah, HS, WS, dan TA, dijerat pasal 480 tentang penadahan barang curian. Mereka diancam 4 tahun penjara. Kami menggunakan pasal 338, subsidiar 340, dan atau 365. Pasal 480 penadahan. Miris, salah satu pelaku pembunuhan notaris di Bogor adalah AWK alias Anda, orang yang telah dikenal korban cukup lama. Lantas, apa yang mendorong mantan sopir korban menuruti ajakan A alias Warno untuk menghabisi nyawa perempuan tersebut? Simak ulasannya bersama para ahli. Pelaku dikenal baik dan ramah. Dari sini pelaku yang mengenal korban memanfaatkan kebaikan korban untuk melancarkan kejahatan mereka. Maka ketiganya itu ketika sudah bersepakat untuk melakukan satu perampokan dan sudah mulai bicara soal siapa yang hendak dirampok, maka lalu kemudian sang mantan supir ini berpikir untuk mengajukan mantan majikannya, menyadari bahwa majikannya adalah orang yang gampang untuk dikerjai karena tadi terlalu baik. Pada kasus pembunuhan, terutama di Indonesia, umumnya memang pelaku itu dikenal oleh korban. Mungkin sekitar 90%, 85-90% pelaku pembunuhan itu dikenal oleh korban dan tentu saja memang punya akses untuk bisa bertemu, berinteraksi, berkomunikasi dengan korban. Kasus pembunuhan perempuan lansia di Bogor, Jawa Barat menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa pelaku AWK yang pernah memiliki hubungan kerja dengan korban selama 4 tahun sebagai sopir lepas turut serta menghabisi nyawa sang notaris? Kriminolog menilai, desakan kebutuhan ekonomi dan pengaruh lingkungan pertemanan yang jelek dapat mendorong siapa saja nekat melakukan tindak kejahatan. Ya, jadi saya berpendapat bahwa pelaku mampu berbuat seperti itu terhadap mantan majikannya karena dua hal. Pertama adalah adanya pertimbangan pragmatis sekali yang kemungkinan dia dihadapi oleh si pelaku. Ya, dengan kata lain, misalnya ada kewajiban membayar hutang, kewajiban untuk mengangsur motor misalnya, maka lalu kemudian terpaksa dilakukan satu cara-cara yang betapapun itu melanggar hukum. Ada juga kemungkinan inilah pengaruh dari yang kita sebut sebagai group influence atau pengaruh kelompok. Dengan kata lain, si individu supir ini mungkin orang yang baik ya, tidak memiliki niat jahat dan juga tidak mampu juga berbuat jahat pada mantan majikannya. Namun karena dibujuk, didorong, diyakinkan oleh kelompoknya, maka kemudian berani melakukannya. Tak hanya terlibat, bisa saja tersangka AWK yang mengusulkan nama korban SA sebagai target kejahatan, lantaran pelaku AWK yang telah mengenal korban. Ketika sudah bersepakat untuk melakukan satu perampokan dan sudah mulai bicara soal siapa yang hendak dirampok, maka lalu kemudian sang
sang mantan supir ini berpikir untuk mengajukan mantan majikannya, menyadari bahwa majikannya adalah orang yang gampang untuk dikerjai karena tadi terlalu baik, terlalu pemurah dan juga naif ya. Hal mana kemudian dilihatnya sebagai peluang untuk menjadikan aksinya berhasil. Pelaku AWK diduga memanfaatkan kebaikan korban. Faktanya, korban memang mudah menuruti ajakan pelaku, mulai dari menjemput para pelaku di stasiun, mengantar pelaku jalan-jalan hingga larut malam. Bahkan, pada dini hari, bersedia menjemput kedua pelaku di alun-alun Kota Bogor lalu mengantar pelaku untuk menginap di kantornya. Ya, saya kira hal yang mungkin juga ya, ketika si pelaku yang adalah mantan supirnya itu mengakhiri hubungan kerjanya dengan baik-baik ya, dan selama bekerja juga memang menampilkan satu tampilan yang juga baik-baik, maka lalu kemudian tidak ada kecurigaan dari si korban. Ada juga kemungkinan si majikan ini memang orang yang baik ya, bahkan mungkin juga mengarah kepada naif ya, sehingga kemudian mau saja ya memenuhi permintaan dari mantan supirnya. Ya sekali lagi karena tidak pernah terbersit hal yang buruk selama bekerja, dan mungkin juga ya karena ada cerita yang meyakinkan dari sang pelaku ya, bahwa dia kehabisan uang, bahwa dia kemalaman dan seterusnya, hal mana kemudian menjadikan si korban lalu dengan sukarela ya melakukan menjemputnya pada malam hari. Kasus pembunuhan notaris di Bogor memperkuat teori bahwa kebanyakan kasus pembunuhan dilakukan orang yang dikenal korban. Psikolog forensik menyebut, ini terjadi lantaran pelaku punya akses untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan korban. Sementara itu, pelaku pembunuhan berencana biasanya menghilangkan jejak atau menghilangkan bukti kejahatannya dengan cara-cara keji. Pada kasus pembunuhan, terutama di Indonesia, umumnya memang pelaku itu dikenal oleh korban. Mungkin sekitar 85-90% pelaku pembunuhan itu dikenal oleh korban dan tentu saja memang punya akses untuk bisa bertemu, berinteraksi, berkomunikasi dengan korban. Tetapi tentu kita bedakan antara proses pembunuhan itu sendiri, lalu kemudian proses penghilangan jejak. Ada yang misalnya korban dibakar, lalu kemudian atau ditenggelamkan, atau misalnya ada yang disemen di dalam pasir dan lain sebagainya. Nah itu kan semua upaya menghilangkan jejak, atau bahkan ada yang dimutilasi misalnya. Terkait motif, setiap pembunuh biasanya dipicu alasan klasik. Di antaranya karena harta, sakit hati, dendam, hingga asmara. Dari kasus ini, masyarakat dapat belajar, perlunya waspada dengan lingkungan sekitar. Tak mudah percaya dengan orang yang telah kita kenal. Selalu memberi kabar pada keluarga jika meninggalkan rumah dalam waktu lama. Dan selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi merugikan atau membahayakan keselamatan. Dan bahwa dalam setiap pembunuhan itu pasti ada motif harta, dendam, asmara, kecemburuan, atau dipengaruhi orang dan lain sebagainya. Nah ini akan sangat membahayakan, tentu saja bagi masyarakat perlu untuk berwaspada dengan sekitar, untuk selalu menjaga diri, melindungi diri dan anggota keluarga tentu saja agar bisa selalu menghindarkan diri dari potensi-potensi kejahatan saat ini, terutama yang karena di situasi masa kini, situasi memang dengan ekonomi yang sulit, orang juga ingin punya keuangan, punya penghasilan dengan cara cepat, dan ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Saudara, kejahatan bisa dilakukan siapapun, termasuk oleh orang yang telah kita kenal dekat. Belajar dari kasus ini, mari jaga orang-orang terdekat kita. Dampingi dan selalu pantau keberadaan anggota keluarga yang telah berusia lanjut. Jihan Jufri, Bodia Vimala, Kompas TV, sampai jumpa.